Untuk mencapai target yang telah direncanakan, maka perlu perencanaan yang matang. Untuk mencapai perencanaan yang matang, maka perlu pemahaman mengenai perencanaan pendidikan yang matang pula. Oleh sebab itu, terlebih dahulu kita membahas mengenai pengertian perencanaan. Apa itu perencanaan? Perencanaan adalah proses menetapkan tujuan yang ingin dicapai serta menentukan langkah-langkah, strategi, sumber daya, waktu, dan metode yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif dan efisien. Sementara menurut Prajudi Atmosudirjo bahwa perencanaan merupakan perhitungan dan penentuan mengenai sesuatu yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pengertian pendidikan adalah proses yang dilakukan secara sadar, terencana, dan berkelanjutan untuk mengembangkan potensi peserta didik sehingga memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai, dan kepribadian yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sementara menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah usaha untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan tidak hanya berarti memperoleh ilmu pengetahuan di sekolah, tetapi juga proses pembentukan karakter, sikap, dan keterampilan yang berlangsung sepanjang hayat. Selanjutnya pengertian perencanaan pendidikan adalah proses penyusunan berbagai kegiatan pendidikan secara sistematis, terarah, dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Sementara menurut pandangan para ahli, perencanaan pendidikan merupakan upaya rasional dalam mempersiapkan masa depan pendidikan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta ketersediaan sumber daya yang ada. Adapun unsur-unsur perencanaan pendidikan, yang pertama, menentukan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Kedua, mengidentifikasi kebutuhan dan masalah pendidikan. Ketiga, menyusun program dan kegiatan pendidikan. Keempat, menentukan sumber daya yang diperlukan. Kelima, menetapkan strategi pelaksanaan. Dan yang keenam, melakukan monitoring dan evaluasi. Selanjutnya adalah tujuan perencanaan pendidikan. Secara umum, tujuan perencanaan pendidikan adalah untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pendidikan dapat dilaksanakan secara terarah, efektif, efisien, dan mampu mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan perencanaan pendidikan antara lain. Pertama, mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Perencanaan membantu mengarahkan seluruh kegiatan pendidikan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Kedua, mengidentifikasi kebutuhan pendidikan. Perencanaan dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan peserta didik, masyarakat, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, meliputi penggunaan tenaga pendidik, sarana dan prasarana, anggaran, waktu, serta sumber daya lainnya secara tepat. Keempat, mengantisipasi perubahan dan tantangan masa depan. Perencanaan membantu lembaga pendidikan menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi. Kelima, menjadi pedoman pelaksanaan program pendidikan. Perencanaan memberikan arah yang jelas bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan. Keenam, meningkatkan mutu pendidikan. Dengan perencanaan yang baik, proses dan hasil pendidikan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Ketujuh, memudahkan pengawasan dan evaluasi. Perencanaan menyediakan standar dan indikator yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan program pendidikan. 8 urgensi perencanaan dalam sistem pendidikan. Pertama, menentukan arah dan tujuan pendidikan. Perencanaan membantu menetapkan tujuan yang jelas sehingga seluruh kegiatan pendidikan berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Kedua, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Sumber daya pendidikan seperti tenaga pendidik, peserta didik, sarana prasarana, waktu, dan anggaran dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien melalui perencanaan yang baik. Ketiga, mengurangi ketidakpastian. Perencanaan memungkinkan lembaga pendidikan mengantisipasi berbagai tantangan dan perubahan yang mungkin terjadi di masa depan sehingga risiko dapat diminimalkan. Keempat, menjadi dasar pengambilan keputusan.
Perencanaan menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk menentukan kebijakan dan keputusan pendidikan yang tepat. Kelima, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan. Dengan adanya perencanaan, setiap program dan kegiatan pendidikan dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan dan target yang telah ditentukan sehingga menghindari pemborosan sumber daya. Keenam, menjamin keterpaduan program pendidikan. Perencanaan membantu mengintegrasikan berbagai program dan kegiatan pendidikan agar saling mendukung dalam mencapai tujuan pendidikan. Ketujuh, memudahkan pengawasan dan evaluasi. Perencanaan menyediakan standar dan indikator keberhasilan yang dapat digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan pendidikan serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Kedelapan, menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Perencanaan yang baik memungkinkan sistem pendidikan menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, dunia kerja, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.